Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kariza Audia bin Akbar dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan jurusan Teknik Industri, nomor induk mahasiswa 010115 2027. Nah, untuk video kali ini saya akan membawakan materi dari matkul Fisika Dasar 2A, yaitu di sini bisa lihat yaitu alternating fields and current. Pertama-tama langsung aja kita masuk ke materi. Secara garis besar, di sebagian besar dunia, energi listrik ditransfer melalui arus arah atau AC. Tantangan itu merupakan tantangan bagi fisikawan dan insinyur dalam merancang sistem AC yang secara efisien dan pemanfaatan energinya. Untuk menentukan muatan Q pada kapasitor sebagai fungsi waktu, kapasitor dapat dimasukkan ke dalam voltmeter untuk mengukur beda potensial yang berubah terhadap waktu yang ada di seluruh kapasitor. Setelah itu dapat dirumuskan menjadi rumus matematis, yaitu VC sama dengan 1/C dikali Q. Yang kedua, yang memungkinkan kita untuk menemukan Q untuk mengukur arus, kita dapat menghubungkan resistansi seri dengan kapasitor dan induktor, lalu diukur beda potensialnya. Hasilnya pasti akan sebanding karena melalui relasi. Di sini ada ilustrasi grafik pergerakan keduanya. Bisa dilihat. Lalu setelah observasi bisa disimpulkan menjadi rumus matematis, yaitu VR besar sama dengan IR besar. Jadi sebanding. Transfer energi LC. Dalam rangkaian LC berosilasi, energi berpindah secara berkala antara medan listrik, kapasitor, dan medan magnet induktor. Nilai sesaat dari dua bentuk energi adalah UE besar sama dengan Q kuadrat per 2C dan UB besar dan LI kuadrat per 2, di mana Q adalah muatan sesaat pada kapasitor dan I adalah arus saat. Energi total yaitu energi awal ditambah energi akhir, itu bersifat konstan. Di sini ada satu example, bisa kita coba kerjakan dan cermati. Beberapa kapasitansi dari rangkaian LC yang berosilasi, jika muatan maksimum pada kapasitor adalah 1,60 C dan energi totalnya adalah 140 J. Kita bisa langsung menggunakan rumus yang setelah kita bahas tadi yang di atas. Q2 per 2C. Jadi U sama dengan Q2 per 2C. Lalu kita ubah, dipindah ruas, lalu dimasukkan variabel. Langsung didapatkan kapasitansinya. Variabel yang ada kan tadi 1,60 dan 140. Cuman dikali 2 sama di kuadrat dibagi. Itu masih gampang ya. Lalu ada analogi listrik mekanik. Analogi antara bentuk dua pasang energi-energi mekanik dari sistem blok pegas dan energi elektromagnetik dari osilator LC untuk menemukan frekuensi sudut oscillasi untuk rangkaian ideal. Ini adalah tabel yang menyatakan dan rumus yang menyatakan LC ideal atau LC ideal. Tegangan dan arus osilasi. Ini adalah persamaan diferensial yang menggambarkan osilasi dari rangkaian LC tanpa hambatan, yaitu L D kuadrat Q per dt kuadrat 1 per C ditambah dan dikali Q sama dengan 0.
Karena persamaan diferensial identik secara matematis, penyelesaian juga harus identik. Karena Q sesuai dengan X, kita dapat menulis solusi umum dari osilasi sebagai berikut. Q sama dengan Q cos buka kurung omega T tambah theta buka kurung. Di mana Q adalah amplitudo variasi muatan, adalah frekuensi sudut osilasi elektromagnetik, dan adalah konstanta fase. Nah, mengambil turunan pertama dari persamaan muatan sehubungan dengan waktu memberi kita arus osilator LC. Nah, menjadi rumus matematis sebagai berikut. I atau arus sama dengan D kali Q per D kali T sama dengan min omega Q sin buka kurung omega T tambah theta ditutup kurung. Itu adalah rumus arus. Nah, di sini ada ilustrasi osilasi teredam di sirkuit RLC. Nah, ini penurunan rumus dari osilasi teredam ya. Ini dari awal sampai akhir. Jadi setelah disederhanakan menjadi Q sama dengan Q dikali pangkat min R L cos buka kurung omega T ditambah theta tutup kurung. Nah, dengan adanya resistansi, energi elektromagnetik dari total rangkaian tidak lagi konstan dan berlaku sebaliknya. Osilasi paksa. Nah, ketika GGL bolak-balik eksternal dihubungkan ke rangkaian LC, osilasi muatan, beda potensial dan arus dikatakan sebagai osilasi didorong atau osilasi paksa. Nah, osilasi ini selalu terjadi pada frekuensi sudut bergerak. Berapapun frekuensi sudut alami dari suatu rangkaian, osilasi paksa muatan, arus dan beda potensial dalam rangkaian selalu terjadi pada frekuensi sudut penggerak. Nah, rangkaian LC seri dapat diatur menjadi osilasi paksa pada frekuensi sudut penggerak oleh GGL bolak-balik eksternal. Nah, dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Nah, arus yang digerakkan dalam rangkaian adalah I atau arus sama dengan I dikali sin buka kurung omega D pangkat T dikurang theta. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai situ saja. Mungkin di lain waktu kita dapat bertemu lagi dan membahas lebih dalam materi alternating fields and current ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Karya Ziauddin Akbar izin undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.